Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ustaz-ustazah, tanah sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat menjalankan aktivitas ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan jihad kita dalam rangka menuntut ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita berada pada tanggal 1 Oktober. 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Rohim juga ingin menyampaikan terkait dengan nilai-nilai syariat Islam yang ada dalam Pancasila. Seperti kita sudah ketahui bersama bahwa Pancasila ini adalah merupakan dasar negara Republik Indonesia. Para pendiri bangsa telah merumuskan Pancasila dengan berbagai pertimbangan yang pada intinya adalah demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sila-sila Pancasila, sila yang pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar yang pertama diterangkan oleh para pendiri bangsa bahwa negara ini adalah negara berketuhanan yang Maha Esa. Ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini semua sepakat bahwa kemerdekaan yang diraih itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada esensinya segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini betul-betul para pendiri bangsa, perumus Pancasila menyadari betul bahwa hubungan kepada Allah tidak saja cukup, tetapi perlu dengan hubungan sama manusia. Kalau sila pertama tadi adalah hablum minallah, dan sila yang kedua ini adalah hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Jadi sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa menjunjung tinggi keadilan
dan juga menghargai sesama manusia. Perbedaan-perbedaan yang ada jangan sampai kemudian kita tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu lebih dekat dengan takwa. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam membangun hubungan berbangsa dan bernegara, maka penting sekali yang namanya persatuan dan kesatuan. Maka dirumuskanlah sila ketiga, persatuan Indonesia. Seiring dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, pada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Pada masa penjajahan, perjuangan rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Maka kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, maka kemudian meyakini betul berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Maka melebur menjadi kekuatan besar ketika perbedaan-perbedaan itu disatukan, suku-suku bangsa itu bersatu, maka berhasillah mengusir penjajah. Maka persatuan Indonesia. Tidak cukup itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan bahwa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Orang beriman satu dengan orang beriman yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan, satu sama lain saling menguatkan. Bangunan rumah, bangunan sekolah, tembok yang berdiri, kalau hanya pasir saja tidak ada semennya juga tidak bisa. Semen pasir saja tidak ada, batu bata dan sebagainya juga tidak bisa. Maka ada perekat juga yang namanya air, ada semen, ada campuran yang komposisinya pas, barulah menjadi kekuatan yang besar. Maka persatuan Indonesia, sila ketiga. Jadi persatuan Indonesia ini penting bagi kita. Persaudaraan bagi kita sangat penting. Karena Allah juga menciptakan manusia di dunia ini dalam keadaan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Agar apa? Lita'arofu, agar saling mengenal. Dengan saling mengenal itulah maka kemudian muncul kekuatan dan persatuan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ pentingnya menjunjung tinggi permusyawaratan. Wasyawirhu fil amri, dan bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang itu, dengan penguasa, dengan urusan apa yang harus dimusyawarakan. Menjunjung tinggi permusyawaratan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak sekalian, ini penting sekali yang terkait dengan keadilan sosial. Tadi di ayat yang kedua atau sila yang kedua sudah dijelaskan, i'dilu aqrabu littaqwa. Berbuat adillah. Karena adil itu mendekati kepada ketakwaan. Nah, inilah pentingnya anak sekalian. Dengan momen kesaktian Pancasila ini kita harus yakin bahwa nilai-nilai dari sila 1 sampai dengan sila yang kelima itu terkandung nilai-nilai syariat Islam. Karena para pendiri, para perumus, para pencetus bangsa ini adalah para alim ulama, sehingga dalam merumuskan Pancasila ini
tentu berlandaskan agama, mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Oleh karena itu anak sekalian, dalam berbangsa dan bernegara ini marilah kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam mewujudkan kesehariannya dalam berbangsa dan bernegara dengan mengamalkan sila-sila di Pancasila, sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Terus menjadi warga negara yang baik, menjadi pelajar-pelajar yang baik, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan damai dalam menjalankan agama, terutama ketika berada di Indonesia ini. Umat Islam tetap menjadi mayoritas, merdeka dalam menjalankan agama, kemudian jauh daripada penindasan-penindasan. Karena sesungguhnya peristiwa G30 SPK itu menjadi pelajaran yang penting bagi kita, bahwa ada yang namanya orang yang tidak mengakui ketuhanan, yang terus senantiasa ingin mendiskreditkan Islam, ingin menjauhkan pemeluk-pemeluk Islam dengan agamanya, sehingga kita juga harus tetap berjuang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.